Lebih dari 2.500 tahun yang lalu, di sebuah kota kecil bernama Bodh Gaya, India, seorang pangeran muda duduk bersila di bawah pohon besar. Ia bernama Siddhartha Gautama. Sebelum malam itu, ia telah meninggalkan semua yang dimilikinya. Istana yang megah, kekuasaan, istri yang cantik, dan seorang anak yang masih kecil. Semua ditinggalkan demi mencari jawaban atas pertanyaan besar. Mengapa hidup penuh penderitaan? Bertahun-tahun, ia berkelana, mencoba berbagai jalan, hingga tubuhnya lemah dan nyaris tak berdaya. Namun jawaban itu tidak juga ia temukan. Sampai akhirnya, di bawah sebuah pohon rindang, ia bertekad bulat. Meskipun darah dan dagingku kering, selama semangat masih ada, aku tidak akan bangkit dari tempat ini sebelum menemukan kebenaran. Dan benar, pada malam itu, ketika bintang-bintang masih bersinar di langit, ia menembus hakikat kehidupan. Ia mencapai pencerahan sempurna. Sejak saat itu, dunia mengenalnya sebagai Sang Buddha. Namun setelah mencapai kebudaan, beliau tidak segera pergi. 7 hari lamanya, beliau berdiri menghadap pohon itu. Pohon yang sederhana, tetapi menjadi saksi lahirnya kebijaksanaan agung. Sejak saat itu, pohon itu dikenal sebagai pohon Bodhi. Itulah bentuk penghormatan pertama. Bukan kepada patung, bukan pada bangunan megah, melainkan kepada pohon yang meneduhkan, yang mengingatkan kita pada ketekunan dan pencerahan. Waktu berlalu. Murid-murid Buddha pun mengikuti teladan itu. Mereka tidak segera membuat patung, tetapi menggunakan simbol-simbol untuk mengenang gurunya. Salah satunya adalah singgasana kosong. Singgasana berasal dari kata sinha, artinya singa, dan asana, artinya tempat duduk. Singa melambangkan keberanian dan keagungan. Sang Buddha sendiri disebut Jina Sinha, singa penakluk. Maka singgasana kosong dipandang sebagai lambang kehadiran Sang Buddha yang mengajarkan Dhamma. Ada pula payung bertingkat 3. Dalam budaya kuno India, payung adalah simbol kehormatan seorang raja. Namun dalam tradisi Buddhis, payung bertingkat ini dipersembahkan kepada Sang Buddha, Raja Kebenaran, yang melindungi semua makhluk dengan welas asih. Jadi, pada masa awal, penghormatan kepada Sang Buddha bukan dengan patung, tetapi dengan pohon Bodhi, singgasana kosong, dan payung bertingkat 3. Beberapa abad kemudian, barulah patung-patung Buddha dibuat. Awalnya, patung hanya digunakan sebagai pengganti simbol lama, agar orang bisa lebih mudah mengingat beliau. Seiring waktu, cara orang memberi penghormatan pun berkembang. Ada yang memandang patung sebagai pengingat ketenangan. Ada pula yang datang membawa doa dan harapan pribadi. Semua itu adalah wujud penghormatan yang tumbuh sesuai dengan budaya dan keyakinan masing-masing. Namun yang paling penting untuk diingat adalah makna sejatinya. Menghormati Sang Buddha bukanlah soal bentuk luar, tetapi soal meneladani semangat beliau. Ingatlah, 6 tahun lamanya beliau berjuang tanpa menyerah. Beliau menahan lapar, sakit, dan kelelahan, namun tidak pernah mundur. Keteguhan itulah yang akhirnya membawanya pada pencerahan sempurna. Maka, bila hidup kita terasa berat, kita dapat menengok kembali teladan Sang Buddha. Ketika ingin menyerah, ingatlah beliau yang tetap teguh. Ketika hati merasa lemah, ingatlah beliau yang terus melangkah. Dari penderitaanlah lahir kebijaksanaan. Pohon, singgasana, payung, patung, semuanya hanyalah simbol. Yang sebenarnya kita hormati adalah semangat, kesabaran, dan kebijaksanaan Sang Buddha. Setiap kali kita menundukkan kepala, sesungguhnya kita sedang berkata pada diri sendiri, "Aku pun akan berjuang. Aku pun tidak akan menyerah. Aku pun akan berjalan di jalan yang telah beliau tunjukkan." Dan ketika kita duduk hening di depan patung Buddha, sesungguhnya kita sedang berbicara pada hati kita sendiri.
Jalan ini panjang, tetapi aku akan melaluinya. Karena Sang Buddha telah menunjukkan bahwa kebebasan sejati itu mungkin dicapai. Itulah makna penghormatan sejati. Bukan sekadar membungkuk, bukan sekadar menyalakan dupa, tetapi menghidupkan semangat Sang Buddha di dalam diri kita sendiri. Penutup kisah ini mengingatkan kita bahwa penghormatan pertama dalam Buddhisme berawal dari sesuatu yang sederhana. Sebuah pohon di Bodh Gaya. Dari pohon itu lahir kebijaksanaan, dan dari semangat itulah kita belajar. Karena pada akhirnya, yang kita hormati bukanlah bentuk, melainkan semangat agung yang menuntun kita menuju kebebasan.